Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri Kampus Kramat, Program Studi Sistem Informasi, semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah IRP. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Tugas Enterprise Resource Planning membangun aplikasi berbasis IRP menggunakan Odoo pada toko handphone bintang seluler. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sarah Vanessa Karena dengan NIM 111220617. Nah, selanjutnya ada Tri Saiful Anwari dengan NIM 112201113. Lalu berikutnya ada Indah Sari dengan NIM 1122026. Lalu berikutnya ada Rifa Bintang S dengan NIM 1122069. Dan yang terakhir adalah Reza Pahlevi dengan NIM 112200607. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi berikut. Bab 1 Latar belakang. Teknologi komputer dan internet digunakan sebagai sarana berbisnis. Demi kenyamanan, penulis membuat sebuah toko smartphone bernama Bintang Seluler. Bintang Seluler adalah toko smartphone yang menjual dan menyediakan produk smartphone dari berbagai merek smartphone. Seiring dengan perkembangan smartphone yang berkualitas dan terkini dalam pengelolaannya, Bintang Seluler menggunakan sistem Enterprise Resource Planning dengan aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo digunakan untuk mengelola data penjualan baik offline maupun online, mengelola produk dan inventory termasuk manajemen keuangan, menyimpan semua transaksi penjualan, serta mengirim dan mencetak laporan. Semua proses tersebut dinilai cocok untuk memudahkan proses bisnis di toko smartphone Bintang Seluler. Urusan masalah yang pertama yaitu ada proses pencatatan penawaran dan penjualan yang belum terstruktur. Yang kedua yaitu transaksi penjualan yang relatif memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu kesalahan harga dan spesifikasi barang. Tujuan. Yang pertama, sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang kedua, menerapkan sistem ERP yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan divisi marketing terhadap proses bisnis penjualan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan dalam penginputan data sehingga pencatatan data terdokumentasi dengan baik dan juga mengintegrasikan sistem antar bagian. Selanjutnya yaitu siklus sales dan distribusi. Ada 5 tahap dalam siklus sales dan distribusi, yaitu yang pertama inventory. Pada tahap ini bahwa perusahaan dapat mengatur barang yang dimiliki dan mengatur pengadaan hingga distribusi kepada customer. Yang kedua, data customer. Dalam mendaftarkan calon customer berupa identitas sehingga perusahaan dapat dengan mudah dalam mengidentifikasi data customer. Yang ketiga yaitu quotation atau penawaran, yaitu suatu dokumen yang berisikan penawaran harga kepada customer. 4. Delivery order, yaitu pengiriman barang yang meliputi jadwal pengiriman, jumlah barang, dan lokasi pengiriman barang. Yang kelima, invoicing, yaitu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh customer. Berikut adalah use case sistem berjalan pada toko Bintang Seluler. Di sini digambarkan bahwa pembeli dan penjual dapat melakukan login, di mana pembeli ini setelah melakukan login dapat mencari barang, melakukan pesanan, dan melakukan pembayaran. Lalu logout, sedangkan penjual dapat menerima pesanan, mengupdate stok barang, mengirim pesanan, dan menerima pesanan
lalu logout. Berikut ini adalah activity diagram dari toko bintang seluler yang dimulai dari customer meminta penawaran, lalu sales membuatkan quotation-nya, membuatkan penawarannya, lalu diserahkan kepada staff admin, lalu staff admin membuat delivery order dan juga membuatkan invoice-nya. Setelah itu staff logistik menyiapkan barang pesanan dan langsung mengirimkan barang dan invoice-nya kepada customer. Lalu customer menerima barang dan invoice. Setelah disetujui, lalu customer melakukan pembayaran kepada staff admin dan staff admin menerima dan mencatat pembayarannya. Lalu admin membuat laporan penjualan dan juga menerima laporan. Lalu selesai. Pembahasan modul ODO sebelum masuk ke data perusahaan. Bintang Seluler ini adalah toko smartphone yang masih menggunakan cara manual dalam pencatatan transaksi jual beli. Untuk itu, kami menyarankan untuk menggunakan modul ERP berbasis ODO dengan menggunakan modul sales, invoicing, dan inventory pada sistem ODO ini. Sistem ini akan membantu dalam kegiatan sehari-hari toko smartphone Bintang Seluler. Nah, berikut diterapkannya oleh toko Bintang Seluler, yaitu adalah membuat data perusahaan. Menu ini digunakan untuk mengisi informasi data perusahaan seperti nama toko, alamat, telepon, dan lainnya. Langkah-langkah membuat data perusahaan yaitu sebagai berikut. Klik setting, lalu kita pilih di bagian manage companies. Setelah kita sudah klik, kita akan masuk pada tampilan create. Kita klik create di pojok kiri atas. Lalu yang pertama kita adalah menulis nama toko kita, yaitu Bintang Seluler. Yang kedua kita mengisi alamat toko kita, yaitu di sini saya menulis Jalan Kelut Selatan yang berada di Jakarta. Untuk currency-nya yaitu IDR. Lalu kita mengisi nomor telepon perusahaan, email, dan website. Lalu untuk ini logo toko di sebelah kiri, sebelah kanan, kita klik bagian pensil itu untuk double klik lalu memasukkan logo toko. Setelah itu kita save manual. Setelah sudah kita create, jika sudah tercreate dan tersave manual, berarti data perusahaan kita sudah jadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan membuat delivery order. Pada tahap ini, kita akan melakukan pengiriman barang atau delivery order. Delivery order dapat dibuat apabila quotation atau penawaran sudah disetujui oleh customer. Biasanya customer diminta untuk mereply email quotation. Berikut adalah cara pembuatan delivery order. Yang pertama, klik sales pada dashboard. Lalu, nanti pada tampilan list quotation, pilih quotation yang akan dibuatkan DO-nya dengan cara klik sales order pada status quotation. Lalu setelah itu teman-teman bisa pilih klik delivery, lalu DO akan terbuat secara otomatis. Nanti lalu bisa pilih klik print untuk print delivery order. Nanti jika barang sudah diterima oleh customer, proses selanjutnya adalah melakukan validate pada delivery order ini. Klik validate. Untuk menerbitkan invoice, klik apply. Untuk mengurangi stok yang ada, lalu klik confirm. Klik apply untuk mengurangi stok yang ada, lalu klik confirm. Setelah proses validasi ini terlihat, status delivery order berubah biasanya menjadi dari ready menjadi done.
Selanjutnya yaitu input modul data customer. Untuk menginput data customer baru yaitu ada pada menu invoicing, lalu masuk pada menu customer dengan mengklik customer, lalu klik create. Ada dua pilihan, individual dan company. Di sini kita coba untuk pada bagian company. Kita coba ketikkan Buana Raya, lalu masukkan juga alamatnya, Jalan Utara nomor Jalan Utara nomor 2, lalu masukkan nama kotanya, lalu kita pilih untuk daerah provinsinya. Setelah itu kita masukkan nomor handphone, kita masukkan juga data email dari company-nya. Nah, lalu untuk pada bagian edit ini jika akan menggunakan foto dari customer atau dari company-nya. Jika tidak, jika telah terisi semua data customer, lalu kita save pada bagian save manually, maka data akan tersimpan pada sistem. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membuat inventory atau data barang. Di sini modul inventory membantu untuk melacak inventaris dan memastikan toko memiliki jumlah stok barang yang tepat. Modul ini digunakan untuk mendata barang atau mendata stok barang yang tersedia. Lalu stok barang yang terjual dan laporkan stok barang. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penginputan data sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul inventory. Setelah itu, lalu klik produk. Nah, setelah itu lalu klik create untuk membuat data barang. Nanti isikan nama barang dan detail barangnya, lalu klik save atau tanda. Setelah itu, ulangi dan masukkan semua barang yang ada. Lalu klik update quantity untuk mengisi stok yang tersedia. Nanti setelah itu klik create, isikan stok barang pada on hand quantity, lalu klik apply. Nah, nanti ulangi untuk semua stok barang yang tersedia. Pada modul inventory ini selain mendata stok barang juga dapat melihat laporan stok barang yang tersedia sebagai berikut. Selanjutnya yaitu adalah membuat quotation. Dalam melakukan transaksi penjualan, toko bintang seluler memberikan penawaran harga terlebih dahulu kepada customernya. Berikut adalah langkah-langkah membuat quotation. Pertama, kita klik bagian sales. Selanjutnya pada pojok kiri atas kita klik create. Lalu pada bagian customer kita klik nama customer yaitu Buana Raya. Sudah masuk di dalam alamatnya juga, lalu dalam pembayaran maksimal 30 hari. Selanjutnya kita ke bagian produk. Di pojok kiri bawah untuk produknya itu sendiri, customer memilih barang iPhone 12. Untuk kuantiti barang tersebut yaitu 3 dengan unit price 15 juta dengan total 45 juta. Selanjutnya ada Samsung Z Flip, kuantitinya 1, unit price-nya 9 juta dan subtotalnya 9 juta. Dan yang terakhir barang ketiga yaitu iPhone 12 dengan kuantitinya 2
subtotal 30 juta, dan semua total barang yang dibeli adalah 93 juta. Selanjutnya, untuk quotation ini kita kirim send by email kepada customer. Lalu kita klik send saja. Setelah itu kita juga bisa menyimpan PDF-nya. Jika sudah terkirim, kita klik confirm pada bagian pojok kiri atas. Lalu setelah itu, jika sudah terkonfirm, kita akan masuk di bagian quotation selanjutnya. Oke, akan kita lanjut proses selanjutnya pada Bintang Seluler. Yang pertama, pilih sales dulu di menu utama Bintang Seluler, kemudian klik orders, lalu kuantitas, kemudian pilih pojok kanan, pilih sales order. Setelah itu akan muncul invoice pembelian yang kita beli, kemudian create invoice di sebelah kiri atas. Kemudian akan muncul create and view invoice, lalu klik. Kemudian akan muncul nota pembayaran kita, lalu klik confirm, akan muncul nota pembelian kita selanjutnya. Kemudian send dan print, kemudian akan muncul klasifikasi pembelian kita pada Bintang Seluler, kemudian save kalau memang sudah benar. Kemudian tunggu loading sebentar. Kemudian send dan print untuk membuat bukti kepada kita bahwasanya kita telah membeli dari Bintang Seluler. Tunggu sebentar. Lalu kemudian setelah kita send dan print, akan muncul di sebelah kanan layar kita seperti di layar. Kemudian kembali ke menu utama, pilih invoice, lalu pilih ke step selanjutnya. Pilih register payment. Pilih di sini ada banyak pilihannya, ada bank, ada payment method. Kemudian create payment. Pembayaran telah selesai. Ini adalah bentuk invoice yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan pembayaran di Bintang Seluler. Bab 4, kesimpulan dan saran. Pada poin 4.1 kesimpulan, berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengelolaan inventory, pencatatan penawaran, delivery order, hingga invoicing penjualan menjadi lebih tertata dengan baik dan dapat meminimalisir kesalahan dalam penginputan harga dan spesifikasi barang. Pada poin 4.2 saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu perlu diadakan pengembangan lebih lanjut dengan penerapan modul-modul lain yang dapat pada aplikasi Odoo yang dapat membantu divisi marketing di toko Bintang Seluler. Terima kasih.